Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena perkuliahan secara daring, jadi tentu ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh semua mahasiswa ya, kalau mengikuti perkuliahan daring dengan saya. Jadi setiap mahasiswa yang ikutin kuliah daring dengan saya wajib menghidupkan kamera videonya, karena kamera video ini kemudian akan menjadi bukti verifikasi saya dalam melihat apakah Anda betul-betul hadir atau memang tidak hadir dalam sesi perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian dalam mengikuti perkuliahan juga tetap memperhatikan persoalan etika, karena walaupun kita secara daring tetap juga harus mengikuti sistem perkuliahan ini dengan memperhatikan faktor etiknya, sehingga nanti tidak ada satu ataupun lain mahasiswa yang terganggu karena perilaku yang dianggap tidak pantasnya. Kemudian terkait dengan itu, maka hari ini untuk seterusnya saya pikir setiap mahasiswa itu kalau ikut kuliah dengan saya, kameranya tetap dihidupkan, tapi kemudian mikrofonnya dimatikan dan dihidupkan pada saat diperlukan. Kalau kemudian ada yang tetap mengikuti kuliah dengan tidak menghidupkan kamera, berarti saya anggap tidak hadir, ya, karena saya anggap tidak bisa memverifikasi apakah yang bersangkutan memang benar mengikuti perkuliahan dengan saya. Itu mungkin tidak perlu saya sampaikan berulang-ulang ya. Jadi kalau kemudian tetap tidak dilakukan, ya konsekuensinya dipikirkan sendiri. Ya, karena memang perkuliahan daring itu tetap harus kelihatan manusianya. Kemudian dalam proses perkuliahan daring ini tidak boleh dilakukan dengan disambil dengan melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan bersamaan dengan kuliah. Misalnya sedang mengendarai sepeda motor, kan nggak mungkin kuliah dengan sambil mengendarai sepeda motor, apalagi mengendarai pesawat mungkin misalnya, atau yang lain-lain gitu ya. Nah, atau lagi mandi misalnya, ini kalau lagi mandi lebih bahaya lagi, ya, lagi mandi lebih bahaya lagi. Atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang dirasa tidak rasional kalau kemudian dilakukan bersamaan dengan perkuliahan. Itu yang perlu saya sampaikan di awal. Kemudian karena ini adalah awal perkuliahan, minggu lalu saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan di rumah ya yang tidak bisa saya hindari, yaitu ada acara sama dia untuk sholat hari ibunda saya. Jadi terpaksa minggu lalu tidak bisa berlangsung proses perkuliahan tersebut. Nah, oleh karenanya proses perkuliahan ini tentu sama halnya dengan proses perkuliahan di kelas, hanya saja proses perkuliahan ini dilakukan secara daring. Jadi tidak ada yang berbeda antara proses perkuliahan luring dan daring, ya. Jadi sama saja. Kemudian tetap ada tugas, tetap ada ujian tengah semester, tetap ada UAS yang kesemuanya dilakukan atau melalui proses daring ya, apakah itu melalui meeting Zoom atau juga mungkin melalui grup WA atau yang kemudian dikirimkan kepada saluran yang disepakati nantinya. Itu yang kemudian menjadi konsekuensi kalau kemudian kita berkuliah daring. Nah, kalau satu waktu nanti dikatakan oleh pihak akademik kita harus berkuliah luring,
maka sistem perkuliahan akan mengikuti peraturan dari kampus itu sendiri, ya. Karena ini di tengah pandemi, tentu ada hal-hal yang kemudian menjadi catatan pihak akademik untuk kemudian menyelenggarakan perkuliahan secara daring, ya. Walaupun ada beberapa mata kuliah yang tetap dilaksanakan secara luring, ya. Kemudian mekanisme dan sistematika penilaian saya pikir sama dengan mata kuliah yang lain, tidak ada yang berbeda. Hanya saja nanti prosesnya saja mungkin yang disesuaikan dengan kebutuhan kelas kita saja, ya. Itu saja nanti yang kemudian menjadi esensi dari poin yang membedakan kita dengan kelas yang lain. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi ekonomi pembangunan, sehingga bagi Anda yang mengambil mata kuliah ini diwajibkan untuk lulus, ya, jika kemudian ingin menyelesaikan studi di program sarjana ekonomi pembangunan, ya. Sehingga saya juga berharap Anda bisa lulus semua dan bisa menyelesaikan studi pada waktu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Komisarisnya siapa? Halo? Komisarisnya siapa di kelas kita? Nggak dengar saya suaranya. Rizky Maulana, Pak. Rizky Maulana mana orangnya? Belum hadir ya? Izin Ikut Rapora di bandara. SPS, ikut Prapora Pak di Banda Aceh, ikut voli. Oke. Karena ini hari pertama, mungkin kita tidak akan terlalu lama, ya. Apa ini? Ya. Nah, jadi kita langsung saja untuk kemudian setidaknya tahu ya apa yang kemudian akan kita pelajari dan terkait dengan ekonomi internasional itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat, sudah kelihatan semua ini PowerPoint-nya? Kelihatan ya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi internasional, tentu kemudian dia tidak hanya berbicara dalam satu ruang lingkup saja ya, tapi kemudian ekonomi internasional ini berkaitan dengan satu sistem yang melibatkan lebih dari satu negara atau bahkan multi negara, ya, yang kesemua itu kemudian menjadi kajian dalam mata kuliah kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan hubungan antar negara dewasa ini kan berjalan begitu dinamis ya. Terutama kalau kita lihat setelah Perang Dingin antara Amerika dan Rusia pada medio tahun 1980-an sampai 90-an, yang kemudian melibatkan isu-isu yang bersifat high politik, misalnya seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan, HAM, teknologi informasi, itu kemudian yang menyebabkan banyak negara melakukan persaingan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Perang Dingin yang terjadi antara Amerika dan Rusia itu, atau dulu namanya Uni Soviet, itu ternyata didasarkan karena faktor ekonomi. Bahkan kalau kita lihat peta politik dunia itu, perperangan yang terjadi di setiap negara atau di banyak negara itu terjadi juga mayoritas dikarenakan faktor ekonomi, ya.
mungkin hanya sedikit yang memiliki landasan konflik yang berbasis pada isu sosial, budaya, lingkungan, HAM, atau yang lain-lain. Tapi pada prinsipnya kebanyakan negara itu melakukan konfrontasi politik itu karena semangat ekonomi biasanya. Oleh karenanya kalau kemudian itu tidak diatur dengan sedemikian rupa, maka akan terjadi konflik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Nah, kalau kemudian kita lihat karena adanya perkembangan yang cukup pesat ya dan juga cukup dinamis, maka kajian dari ekonomi internasional ini juga kemudian menarik untuk dipelajari ya. Terutama ini berkaitan dengan permasalahan hubungan antar negara, ya, antar negara yang berkaitan dengan hubungan perdagangan antar negara. Jadi misalnya hubungan dagang itu kan selalu dipicu karena ada aspek kebutuhan antara kedua negara. Nah, karena kalau kemudian itu tidak ada, maka motivasi pemicu proses ekonomi atau ekonomi internasional ini atau perdagangan internasional ini tidak akan terjadi. Karena memang tidak ada yang mendorong kedua belah pihak untuk melakukan interaksi itu. Nah, jadi biasanya setiap negara yang melakukan hubungan dagang ini biasanya memang sudah memetakan atau juga sudah menginventarisir terkait dengan kebutuhan masing-masing dan ketersediaan faktor produksi atau faktor yang akan dikonsumsi oleh masing-masing negara. Oleh karenanya setiap negara yang melakukan interaksi ataupun perdagangan antara keduanya itu karena dipicu atau didorong karena faktor kebutuhan akan hubungan kausalitas yang saling menguntungkan. Ya. Kemudian kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Kenapa perdagangan internasional itu bisa terjadi? Jadi pada prinsipnya setiap negara itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ya. Sama seperti Anda tidak mampu memenuhi kebutuhan keilmuan Anda secara mandiri, oleh karenanya larinya ke STA atau ke lembaga-lembaga atau ke saluran-saluran yang bisa memberikan transfer knowledge pada masing-masing dari Anda. Ya, nah ini kemudian hal inilah yang kemudian mendorong setiap negara melakukan perdagangan antar negara, karena memang sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara pada umumnya itu tidak mampu menampung atau memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, misalnya Indonesia walaupun katanya gemah upah lojinawi ataupun negara yang kaya raya baik secara potensi sumber daya manusianya dan juga potensi alamnya serta geografis serta geopolitiknya, itu ternyata juga cukup aktif dalam ruang lingkup perdagangan internasional, dikarenakan memang walaupun negara Indonesia dikatakan negara yang kaya secara aspek-aspek yang sudah disampaikan tadi, tapi ternyata dia juga melakukan perdagangan internasional karena ada hal-hal lain yang kemudian tidak terpenuhi di dalam negeri. Ya, ataupun kalaupun ada, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negerinya, sehingga perlu adanya asupan produksi dari negara lain yang kemudian bisa membantu negara seperti Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negerinya. Gitu. Ya. Kemudian oleh karenanya dalam melakukan perdagangan antar negara ini sebelum kegiatan tersebut terjadi, pada umumnya akan ada aturan yang akan disepakati. Jadi sebelum perdagangan itu dilakukan, biasanya kedua belah negara itu akan melakukan yang namanya kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan atau interaksi dagang antar kedua negara tadi. Kenapa itu menjadi penting? Karena hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya persoalan di belakang hari, yang kemudian alih-alih bisa membuat perdagangan ini bisa berjalan dengan lancar, tapi kemudian ditakutkan akan memunculkan konflik kalau kemudian aturan-aturan yang akan disepakati tadi tidak dilakukan dan tidak disepakati sebelum kegiatan itu dilakukan. Nah, oleh karenanya kalau kemudian terjadi konflik, ya,
maka kegiatan tadi menjadi merugikan kepada kedua belah pihak. Makanya setiap negara yang melakukan perdagangan internasional biasanya mereka akan memprepare untuk menyepakati terlebih dahulu klausul perjanjian kerjasama yang kemudian akan dilaksanakan di kemudian. Sehingga kedua belah pihak meyakini kegiatan tersebut akan menguntungkan bagi negara mereka masing-masing, ya, atau paling tidak pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdagangan yang melintasi dua negara. Karena perdagangan internasional ini tidak hanya dilakukan antar negara, tapi juga bisa dilakukan antara warga negara di satu negara dengan warga negara di negara lain. Atau bisa juga antara warga negara dengan negara di tempat lain. Ya, misalnya contoh hari ini karena perdagangan online itu sudah sangat marak, ya, mulai dari Amazon, Alibaba sampai dengan Shopee dan lain-lain platform pembelanjaan online yang ada di dunia, itu ternyata tidak lagi membatasi ruang gerak setiap warga negara yang ada di satu negara. Misalnya Anda semua kalau ingin melakukan belanja atau melakukan kegiatan dagang, ya, apakah itu dalam sifatnya membeli atau menjual, ternyata tidak lagi harus terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Karena platform aplikasi pembelanjaan online ini kemudian memberikan kemudahan kepada setiap orang yang tentunya memenuhi koridor untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi tidak heran sekarang kalau kemudian orang-orang yang ada di Loksmawe misalnya, sesaja dia berbelanja di China atau di Amerika atau di tempat-tempat lain tanpa perlu berpergian jauh untuk mendapatkan apa yang kemudian dia inginkan. Nah, jadi dengan perkembangan sistem informasi dewasa ini juga kemudian mendorong pola adaptif yang dilakukan setiap negara dalam perdagangan internasional itu juga ikut menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada hari ini. Karena mungkin ke depan orang bisa saja melakukan interaksi apapun itu, ya, dengan cara yang globally. Jadi act locally, think globally, ya, atau think locally, act globally. Jadi tergantung dari orientasi setiap kegiatan yang mau dilakukan. Nah, misalnya kalau dulu ada Ibu Aminah jualan keripik di kampung, salah satu kampung di Loksmawe, mungkin pasarnya itu hanya di sekitaran rumahnya saja, ya, dulu. Sekarang dengan adanya platform seperti ini, dia bisa saja memperdagangkan faktor produksinya kepada negara-negara lain. Misalnya kalau saya sering lihat di televisi itu ada pengrajin mempercantik helm seperti helm-helm pembalap yang ada di MotoGP misalnya. Jadi ternyata banyak konsumennya berasal dari luar negeri, ya, banyak konsumennya berasal dari luar negeri. Jadi ini menandakan bahwa untuk melakukan proses perdagangan internasional itu tidak mesti harus dilakukan oleh negara dan negara saja. Itu juga bisa dilakukan oleh setiap warga negara dengan warga negara lain yang ada di luar negeri. Nah, kemudian dibutuhkan kesepakatan alat pembayaran. Nah, jadi kalau perdagangan internasional itu kan antar negara, itu kan tentu setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, ya. Nah, mata uang negara ini berlaku di negaranya masing-masing. Nah, bagaimana kemudian kalau perdagangan internasional itu dilakukan oleh dua negara yang berbeda di tempat yang berbeda, yang kemudian masing-masing memiliki mata uang yang berbeda. Nah, jadi biasanya perdagangan yang terjadi antara kedua negara tersebut itu akan terlebih dahulu menyepakati. Jadi klausul kesepakatan yang dilakukan sebelumnya, salah satunya juga menyepakati mata uang yang akan dipakai oleh kedua negara dalam proses perdagangan internasional atau antar warga negaranya tadi. Ya, ini untuk apa? Ya, untuk memudahkan proses perdagangan yang dilakukan, karena kita ketahui nilai mata uang itu sangat dinamis setiap harinya, apalagi nilai rupiah yang cenderung sangat fluktuatif, ya, jika dibandingkan dengan mata uang negara lain yang lebih stabil, misalnya seperti pound sterling, euro, ya, atau dolar Amerika dan lain sebagainya.
Oleh karenanya mata uang ini kemudian dijadikan sebagai patron dalam proses perdagangan internasional karena dianggap sebagai mata uang yang cukup stabil untuk kemudian bisa dibelanjakan dalam kancah perdagangan internasional. Nah, negara seperti Indonesia biasanya akan lebih senang menggunakan mata uang dolar karena memang mata uang dolar ini yang dianggap stabil dan paling mudah diakses oleh semua negara. Karena US dollar ini harganya cukup stabil kalau kita bandingkan dengan mata uang yang lain. Walaupun juga perdagangan internasional ini juga tidak tertutup kemungkinan tidak menggunakan uang. Ya, gimana itu caranya perdagangan internasional nggak pakai uang? Gitu. Tentu kan pada agak bingung gitu ya, gimana caranya? Nah, maksudnya begini, misalnya seperti Indonesia itu pernah dulu melakukan perdagangan internasional dengan Vietnam. Ya, saat itu Indonesia membutuhkan stok logistik beras dalam negeri karena dianggap stok logistik beras dalam negeri itu belum mampu menampung kebutuhan masyarakat, maka kemudian memutuskan untuk impor beras dari Vietnam. Tapi pemerintah Indonesia nggak bayar pakai duit. Nah, pada saat itu bayarnya pakai pesawat, ya pesawat yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui PT DI. Jadi walaupun pada saat itu sempat menjadi polemik karena kita karena kita membeli beras dengan membarternya dengan pesawat yang dirancang oleh putra-putra terbaik bangsa pada saat itu melalui perusahaan terbatas Dirgantara Indonesia. Nah, jadi ini terlepas dari pro kontra yang pernah terjadi pada masa itu, yang ingin saya sampaikan bahwa perdagangan internasional itu tidak melulu harus menggunakan mata uang seperti misalnya rupiah, dolar, pound sterling dan lain-lain, tapi juga bisa dilakukan dengan cara barter selama kedua belah pihak itu kemudian menyepakati proses perdagangan tadi. Sebentar ya, ada telepon masuk sebentar.
Halo, mohon maaf ya, tadi ada masuk telepon, jadi harus diangkat karena memang cukup penting ya. Bukan berarti kalian nggak penting, kalian penting juga. Tapi kan bisa dipending sebentar ya. Ini kita udah berapa orang yang hadir ini? 16 orang ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah kita sampaikan tadi? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita sampai jam paling telat sampai jam 11 saja ya hari ini ya. Nanti minggu depan kita kondisikan lagi. Hari ini saya ada harus ke LPPM di minimal sebentar lagi. Jadi saya mohon maaf nanti kalau tidak terlalu lama ya. Tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ekonomi internasional, ya? Apa saja yang kemudian mendorong setiap negara melakukan kegiatan ataupun interaksi berkaitan dengan ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan harga di berbagai negara. Ya, misalnya begini, kalau di negara kita punya faktor produksi, misalnya punya beras, tapi harganya tinggi, ya, dibandingkan dengan kalau membeli di negara lain. Ya, jadi misalnya kalau di negara kita sekilonya itu 15.000 misalnya, kalau beli dari Vietnam mungkin dapat 7.000. Nah, jadi kalau hitung-hitungannya tentu lebih murah kalau membeli dari luar negeri, walaupun secara ekonomi itu sebenarnya merugikan ekonomi masyarakat petani yang ada di kita. Tapi terlepas dari itu, biasanya hal-hal seperti itu yang mendorong kenapa suatu negara melakukan kerjasama terkait dengan perdagangan luar negeri. Atau juga ada beberapa negara yang memproduksi hasil produksi yang sama, tapi setiap negara itu memiliki tarif harga yang berbeda-beda, sehingga sehingga kedua masing-masing negara itu tentu akan memilih negara-negara yang dirasa paling murah faktor produksinya, sehingga kemudian harga yang akan dijual kepada negara tersebut akan terjangkau atau lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu dia. Ya, yang kedua, adanya juga perbedaan dalam pendapatan serta selera. Ya, jadi Indonesia misalnya negara agraris, ya, mayoritas masyarakatnya itu mengkonsumsi nasi yang diolah dari beras. Tapi negara-negara seperti negara di Eropa itu memiliki orientasi konsumerisme yang berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya. Sehingga selera ataupun juga pendapatan yang berbeda antar satu negara dengan negara lain juga akan mendorong perbedaan orientasi untuk melakukan perdagangan internasional. Ya. Nah, misalnya di dalam negeri saja, itu orang-orang seperti di Papua atau di Gunung Kidul itu tidak makan nasi sebagai konsumsi sehari-harinya. Ya, mereka bisa makan sagu atau mungkin bisa makan nasi tiwul,
dan terbuat dari ubi yang dikeringkan atau yang disebut dengan gaplek, maka kemudian itu membuat orientasi mereka dalam melakukan perdagangan juga akan berbeda karena selera serta pendapatannya juga ikut berbeda. Ya, sama seperti Anda mahasiswa, kalau kemudian Anda punya banyak duit, tentu orientasi konsumsinya akan menyesuaikan dengan kantong masing-masing. Yang tidak punya duit, stay at home. Yang punya duit, tentu dia akan mencari tempat-tempat yang dia rasa dapat memenuhi ekspektasi, baik dari sisi pasar maupun dari sisi prestis yang lainnya. Dalam konteks negara juga sama. Jadi tidak ada yang berbeda orientasinya sebenarnya, karena memang itu dipicu pada aspek yang sama. Kemudian ada faktor permintaan dan penawaran. Ya, kadang-kadang kedua hal ini juga ikut mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Misalnya seperti Indonesia itu seperti diketahui sering membeli alutsista ya dari negara-negara lain. Ya, ini negara-negara lain karena merasa Indonesia ini bukan produsen persenjataan kelas berat, ya, maka biasanya mereka akan menawarkan seperti Rusia, Inggris, Prancis, Amerika itu akan menawarkan. Nah, pemerintah Indonesia kemudian akan melihat ya, yang mana yang paling cocok dengan kondisi keuangan serta kebutuhan di dalam negerinya masing-masing. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi siklus atau perdagangan internasional di satu negara dengan negara yang lain. Kemudian ekonomi internasional ini juga terjadi karena faktor keuntungan. Jadi kalau tidak menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka biasanya ekonomi internasional ini nggak akan terjadi. Karena nggak ada orang yang mau berinteraksi secara ekonomi kalau dia tidak merasa mendapatkan keuntungan, baik itu secara profit maupun secara aspek yang lain. Karena keuntungan itu tidak selalu harus diukur dengan duit atau dengan keuntungan materi saja, tapi juga bisa saja keuntungan dalam aspek yang lainnya. Ya. Kemudian perbedaan sumber daya yang dimiliki tentunya seperti yang saya sampaikan tadi antara satu pihak dengan pihak yang lain tentu memiliki orientasi dan ketersediaan sumber daya yang berbeda, itu yang kemudian ikut mendorong setiap negara melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian perbedaan kualitas ya penduduk jika ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya itu juga bisa menjadi faktornya. Ya, kok bisa demikian? Ya negara-negara ketiga seperti Indonesia yang notabene memiliki tingkat pendidikan yang tidak lebih baik dari negara-negara maju, ya, juga dari aspek ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi, itu kemudian mendorong masyarakat kita menjadi memiliki pola konsumerisme yang tinggi. Ya, jadi makanya kemudian negara-negara maju lebih banyak melihat Indonesia ini sebagai pasar yang potensial. Ya, pasar yang potensial ini yang kemudian membuat banyak produsen berlomba-lomba menjadikan Indonesia sebagai komoditas pasar yang terbesarnya. Ya, karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu berlomba untuk melakukan perdagangan dengan orientasi membeli atau kemudian menggunakan suatu produk dengan orientasi yang kadang-kadang cukup berlebihan. Ya. Nah, nggak usah ngambil yang lain, misalnya contoh keluar sepeda motor baru, merek baru, walaupun dengan spek yang sama, biasanya orang-orang kita itu akan berlomba-lomba untuk mencari produk yang terbaru, walaupun produk yang sebelumnya dia miliki masih bisa digunakan dan layak digunakan. Ini yang saya maksud sebagai orientasi konsumerisme yang tinggi. Kemudian berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi itu juga menjadi kemudahan dalam proses ekonomi internasional. Kalau dulu mungkin perdagangan hanya bisa dilakukan melalui jalur laut, sekarang bisa melalui jalur udara dan darat, dengan banyaknya dibuka jalur transportasi yang bisa menghubungkan dari satu negara dengan negara yang lain. Kemudian karena aspek tersebut juga cost transport atau distribusi juga bisa ditekan sehingga harga juga bisa bersaing. Ya, ini yang kemudian ikut mendorong terjadinya perdagangan. Kemudian adanya spesialisasi produksi, ya, karena setiap negara ikut mengembangkan produknya masing-masing sehingga dia bisa meningkatkan kualitas produknya. Ya.
Itu misalnya di Inggris mereka punya produk tank Scorpio, di negara lain tidak punya, ya. Atau di Amerika mereka punya F-16-nya, negara lain tidak punya. Atau di Rusia mereka punya pesawat Sukhoi-nya, negara lain tidak punya. Atau di Amerika punya Hercules-nya, pesawat pengangkut terbesar di dunia yang negara lain tidak punya, misalnya. Itu yang kemudian mendorong orang negara-negara tertentu untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut, karena memang di tempat lain tidak dimiliki, sehingga mereka akan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki spesifikasi produksi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya, itu saya pikir ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mohon izin. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, untuk hari ini saya pikir cukup lah ya. Saya mohon diri tidak terlalu lama hari ini, karena ada kegiatan yang lain yang harus dikejar. Nanti kita minggu depan kita ketemu lagi, insya Allah melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Walaupun pada prinsipnya tidak ada yang menanyakan ya, kepala. Untuk hari ini saya pikir sudah cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa Anda screenshot bukti kehadiran Anda hari ini, kemudian dikirimkan ke grup WA dengan menuliskan nama dan NIM Anda secara lengkap, ya, sebagai verifikasi kehadiran Anda di absensi nanti. Jadi nanti saya tinggal buka saja lagi untuk saya contreng di absensi yang ada di CE, karena absensinya tidak ada di saya, itu saya ambil di kampus. Jadi biar saya tidak lupa, tolong di screenshot bukti kehadiran Anda, masukkan ke grup WA, tulis dan ini lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.